Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Karunan Tamrin dengan NPM 202145500074 dari kelas R7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar mata kuliah estimasi proyek, dan berikut penjelasannya. Baik, untuk yang pertama terdapat daftar-daftar gambar mulai dari denah sampai dengan detail-detail pada rancangan bangunannya. Lalu kemudian di sini terdapat denah yang saya rancang dengan berukuran 13,80 meter dikali 16,27 meter. Terdapat carport, teras, kemudian ruang tamu, terdapat dapur bersih, ruang keluarga, dapur kotor, gudang makanan, laundry, WC umum serta ruang tidur tamu. Itu pada lantai 1. Selanjutnya pada lantai 2, di sini terdapat ruang tidur anak 1 dan ruang tidur anak 2, kemudian terdapat ruang tidur utama. Di dalam ruang tidur utama terdapat walk-in closet dan kemudian kamar mandi sendiri ya. Kemudian terdapat WC umum dalam artian untuk tamu. Kemudian terdapat ruang santai. Dan bagian sebelah kiri atas terdapat void yang saya rancang. Lalu kemudian berikut adalah potongannya, meliputi potongan AA. Bangunan itu sendiri tingginya itu 11,4 meter ya. Kemudian terdapat potongan BB. Lalu kemudian berikut adalah tampak depannya. Mengacu pada konsep agak Skandinavia saya rancang ini ya. Dan berikut terdapat tampak samping kiri. Lalu juga terdapat tampak samping kanan. Dapat terlihat bahwa terdapat untuk penyimpanan torrent ya, itu sangat penting. Lalu kemudian terdapat tampak belakang. Dan kemudian terdapat denah pondasi. Denah pondasi itu sendiri memiliki beberapa titik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap titik itu sangat penting. Lalu kemudian terdapat detail footplate. Ya, ini seharusnya saya taruh di setelah rancangan ya, untuk bagian detail terakhir. Detail footplate, kemudian terdapat detail footplate dan fondasi. Dan ini sudah sesuai spesifikasi. Lalu kemudian terdapat denah kolom lantai 1. Ada kolom utama serta kolom praktis, sudah ditandai dengan keterangan tulisan ya. Kemudian terdapat denah kolom lantai 2. Lalu kemudian denah balok lantai 1. Dan kemudian terdapat denah balok lantai 2. Dan kemudian terdapat detail sloof, kolom balok, dan ring balok. Lalu kemudian terdapat denah plat lantai 2. Dapat terlihat bahwa plat lantai 2 yang telah saya sesuaikan. Lalu kemudian terdapat detail plat lantai. Selanjutnya terdapat detail potongan tangga. Kemudian terdapat detail kuda atap B. Kemudian terdapat denah rencana atap.
Selanjutnya terdapat denah pola keramik atau pola lantai ya, lantai 1. Kemudian terdapat denah pola lantai 2, dapat terlihat, serta jenis-jenis keramik apa saja yang digunakan. Di sini saya menggunakan granite tile ya, karena saya ingin rumahnya terkesan premium atau mewah. Kemudian terdapat denah plafon lantai 1, terdapat spesifikasinya juga, plafon gypsum rangkaulau seperti pada umumnya. Kemudian terdapat denah plafon lantai 2, dapat terlihat spesifikasinya. Lalu kemudian di sini terdapat detail-detailnya untuk memudahkan pemasangannya. Lalu kemudian terdapat denah kusen lantai 1, terdapat keterangannya PJ1 pintu jendela ya kan. Kemudian terdapat denah kusen lantai 2, dapat terlihat. Lalu kemudian terdapat denah titik lampu dan saklar titik AC lantai 1. Mohon maaf, garis-garis kabelnya tidak berwarna dikarenakan laptop saya trouble. Kemudian terdapat denah titik lampu dan saklar titik AC lantai 2, dapat terlihat untuk AC dan titik lampunya. Lalu kemudian terdapat denah titik AC outdoor lantai atap, dapat terlihat. Kondensor yang terdapat pada bagian atas atap bangunan ya. Lalu kemudian terdapat denah rencana air hujan lantai 1, terdapat alur-alurnya. Lalu kemudian terdapat denah rencana air hujan lantai 2. Di sini juga dapat terlihat ya. Lalu kemudian terdapat denah air hujan lantai atap, dapat titik-titik buangannya, pipa-pipa. Lalu kemudian di sini terdapat denah rencana air bersih lantai 1, dapat dilihat alur-alur air bersih lantai 1-nya. Lalu kemudian terdapat denah rencana air bersih lantai 2 ya, di sini juga dapat terlihat alur-alurnya. Kemudian terdapat denah rencana air bersih lantai atap ya. Lalu kemudian terdapat denah rencana air bekas lantai 1, dapat terlihat alur-alur untuk air bekas lantai 1. Dan kemudian terdapat denah rencana air bekas lantai 2. Di sini juga dapat terlihat ya, alur-alur buangan air bekasnya. Kemudian terdapat denah rencana air kotor langsung menuju septic tank dan sumur resapan. Kemudian terdapat denah rencana air kotor lantai 2 ya, dapat terlihat. Lalu kemudian terdapat detail-detail septic tank yang memang sesuai standarnya. Terdapat juga potongannya. Lalu kemudian di sini, nah, detail resapan. Kemudian terdapat detail septic tank potongan A,
lengkap dengan ukuran-ukurannya. Selanjutnya terdapat detail pintu jendela PJ1, PJ2, dan PJ3, dan terdapat spesifikasinya. Lalu kemudian terdapat detail pintu, baik itu pintu jendela maupun pintu toilet sekaligus. Dan kemudian di sini terdapat detail jendela, baik itu jendela 1 maupun Bovenlay. Dan kemudian terdapat detail jendela yang selanjutnya. Dapat lihat spesifikasinya juga. Dan untuk yang terakhir juga terdapat detail jendela, lengkap dengan ukuran-ukuran yang telah disesuaikan standarnya. Lalu untuk selanjutnya saya membuat rincian-rincian terkait rincian bahan, rincian upah, rincian alat maupun RAB itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu terdapat rincian bahan, dan nama proyeknya itu Rumah 2 Lantai Iksan ya. Terus saya sesuaikan dengan nama saya. Kemudian lokasinya itu di Cilengsi, Bogor. Tahunnya saya sesuaikan tahun 2024 sesuai dengan tugas mata kuliah ini. Terdapat uraian bahannya mulai dari lavatory WT, kemudian sampai dengan wall trap mono. Di sini sudah lengkap saya rincian bahannya, sumber-sumbernya saya cantumkan, spesifikasinya, merek maupun harga dasarnya. Lalu kemudian selanjutnya terdapat rincian upah, mulai dari kepala tukang sampai dengan tukang pipa, lengkap ya, satuan harga dasar, merek, spesifikasi, dan sumbernya. Kemudian selanjutnya rincian alat, baik itu alat bantu, alat rangka atap baja candi dingin, kemudian sampai dengan sewa stemper, lengkap dengan merek, spesifikasi maupun sumbernya. Kemudian di sini terdapat rincian harga satuan, mulai dari pekerjaan instalasi stop kontak ya, pekerjaan balok, kemudian terdapat pekerjaan pondasi, pekerjaan plat meja, upah, kemudian keramik, pemasangan plin, granit, kemudian pemasangan WPC, pemasangan batu alam, pemasangan tandon air ya, terdapat uraian lengkapnya serta sumber-sumbernya. Pekerjaan instalasi power dan stop kontak, kemudian pemasangan roof drain diameter 3 inch, kemudian terdapat pekerjaan urugan pasir bawah lantai, pekerjaan kolom praktis, pekerjaan ring balok, kemudian keramik dinding kamar mandi ya. Kemudian terdapat pekerjaan acian dinding ya, acian dinding, benangan sudutan, kemudian pintu-pintunya telah saya sesuaikan ya. Kemudian terdapat pengerjaan cat dinding, lalu kemudian terdapat upah, baik itu kepala tukang batu, mandor, pekerja maupun tukang batunya. Kemudian terdapat pemasangan wastafel, sumbernya mengacu pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Kemudian pekerjaan instalasi titik lampu,
kemudian pekerjaan kolom praktis beton bertulang, kemudian terdapat pekerjaan ring balok beton bertulang ya, meliputi upahnya juga maupun alat-alatnya. Kemudian pekerjaan beton kolom 15/30 ya. Kemudian terdapat keramik lantai carport, sumbernya yaitu estimator ID. Kemudian keramik lantai balkon granit ya. Kemudian ada frame daun pintu aluminium. Kemudian terdapat frame daun pintu aluminium balkon, pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3 inch mengacu pada Permen PUPR tahun 2022. Kemudian pemasangan kuda-kuda berjaringan dan reng atap. Kemudian terdapat pemasangan dinding roster. Kemudian terdapat hand railing tangga besi, kemudian pemasangan bathtub, pemasangan pagar BRC galvanis, pemasangan talang datar, kemudian terdapat pemasangan genteng beton, pemasangan pipa PVC lengkap ini saya bikin. Kemudian pengukuran pemasangan boplang, pembuatan bedeng pekerja ya. Pekerjaan urugan, baik itu urugan pondasi maupun pekerjaan urugan tanah kembali. Kemudian pekerjaan beton kolom, beton plat tangga maupun lisplang rangka hollow. Dan selanjutnya terdapat rincian volumenya, mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah pondasi, pekerjaan struktur lantai 1, pekerjaan struktur lantai 2, pekerjaan pasangan dinding ya, sampai dengan pekerjaan yang lain-lainnya. Dapat dilihat ya untuk total volumenya maupun satuan-satuannya. Lalu terdapat rencana anggaran biaya RAB. Di sini terdapat mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan lain-lain ya. Total volume sudah saya ukur dengan rumus ya. Satuan, harga maupun persentasenya. Lengkap saya buat ini. Dengan jumlah harganya yaitu 1.259.466,87 rupiah. Kemudian rekapitulasi anggaran biayanya. Dan berikut rekapitulasinya mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan lain-lain. Lalu di sini terdapat rekapitulasi bahan. Ya. Dapat dilihat jumlah harganya yaitu 654.782.716,74 rupiah. Lalu terdapat rekapitulasi upah mulai dari pekerja itu sendiri sampai dengan mandor. Terdapat jumlah harga dan persentasenya juga. Lalu terdapat rekapitulasi alat ya, baik itu sewa stemper sampai dengan alat bantu. Lalu untuk yang terakhir saya membuat kurva S nya, itu kurva presentasi perancakannya mengacu pada 120 hari atau 4 bulan ya. Dapat dilihat mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan lantai 1, lantai 2 maupun pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan atap, pekerjaan pengecatan, pekerjaan sanitasi, pekerjaan instalasi listrik dan lain-lain. Berikut persentase-persentasenya.
Dan kemudian berikut saya sajikan video animasi Project Iksan House.